Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin, saya Rohim, di channel YouTube Hipnotis Indonesia, ya, punyanya IHA, Indonesian Hypnosis Association, tempat pelatihan hipnotis terbaik di Indonesia, ya. Di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang manfaat belajar hipnotis diri sendiri atau self hypnosis, seperti itu. Jadi manfaat self hypnosis itu apa gitu ya? Mungkin pertanyaannya semacam seperti itu. Nah, sudah lama ya belajar. Kira-kira sudah umum nggak dikenal di Indonesia? Kayaknya sih sudah umum. Sudah, ya? Bahkan banyak orang yang sebetulnya melakukan self hypnosis tapi tidak tahu kalau itu self hypnosis atau dikemas dengan cara yang lain, cara yang berbeda. Ada yang bilang visualisasi lah, ada yang bilang afirmasi lah, relaksasi, ada yang bilang law of attraction, bilangnya seperti itu. Tapi kalau di ini titik atau arah tujuannya itu mirip-mirip dengan self hypnosis. Cuman kadang kondisi trance-nya aja yang nggak terlalu dalam. Cuman kalau orang visualisasi, orang law of attraction misalnya, kadang kan bisa masuk ke medium trance, bahkan bisa jadi deep trance. Cuman nggak mutlak gitu, seperti itu. Nah, manfaat hipnosis, hipnoterapi biasanya disebutkan dengan cara yang sama. Sama belajar self hipnoterapi. Jadi terapi diri sendiri. Self hipnosis berarti menghipnotis diri sendiri. Menyiapkan sugesti untuk mempengaruhi diri sendiri. Ya sangat banyak manfaatnya ya. Kita bisa bersugesti agar semangat, bisa mensugesti agar punya banyak solusi untuk mencapai sesuatu. Bisa, yang paling kerasa untuk diri sendiri, boleh di share nggak untuk self hypnosis? Kalau ada biasanya yang lagi masalah pikiran ya, pas pikirannya kacau gitu, self hypnosis, tenangkan diri sebentar 5 menit gitu. Apalagi kalau masalah tidur, kurang tidur gitu, self hypnosis 10 menit, diniatkan seperti tidur 1 jam, ya yang terjadi tubuhnya sehat seperti tidur 1 jam. Di situ memang tenang sekali, kemudian setelah bangun juga segar sekali. Itu manfaat yang sering saya lakukan. Karena pada saat kerja kan ada jeda waktu istirahat gitu ya. Karena untuk makan, untuk sholat, untuk apa, dan tidurnya kan tidak bisa 1 jam. Ya, biasanya saya niatkan begitu. Dulu juga sering kalau pas nyetir keluar kota ya, yang tidurnya harus singkat, ya niatkan aja self hypnosis, nanti jadi bangun tidur jadi lebih segar. Itu yang saya lakukan biasanya. Untuk mempelajari sesuatu, baca buku misalkan atau baca artikel yang panjang itu, dengan masuk dulu dalam kondisi self hypnosis akan lebih cepat mengenal. Kalau memang stepnya sih di situ kita fokus ya. Jadi memang sudah men-setting pikiran, perasaan, tubuh, saya mau ini. Terus kemudian mengkondisikan semuanya pada ketenangan, dan setelah buka mata diniatkan itu. Yang terjadi itu langsung tenang, rileks, nyaman. Akhirnya berhasil sesuai apa yang kita lakukan. Apalagi biasanya yang diminta orang untuk self hypnosis. Ya biasanya paling sehat ya. Sakit apa gitu, sakit pinggang misalkan, pernah juga saya praktek gitu, pinggang sakit mungkin ya nggak tahu ya, capean apa ya atau kelebihan hormon apa tapi sakit sekali, bangun tidur capek, kemudian pernah leher kaku gitu, namanya apa ya, leher kaku, tengeng. Itu bisa dipakai, itu bisa hipnosis, kemudian diniatkan aliran darah mengalir dengan baik di situ, terus nafas juga membenahi semuanya. Akhirnya setelah self hipnosis 5 menit itu ringan sekali. Jadi bukan hanya manfaat untuk belajar, untuk istirahat gitu ya, tapi juga bisa mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan organ tubuh. Membantu secara fisik ya, mungkin untuk hal-hal kasus semacam seperti itu gitu. Mah juga bisa. Lagi mah kambuh itu kan sakit sekali gitu ya. Ketika kita menenangkan diri, akhirnya perut itu menjadi sehat. Ya, untuk mah yang
diawali dari pikiran kan, semacam seperti itu. Dan juga harus diimbangi juga ya, mumpung ini kan misalnya kaitannya dengan MAH atau penyakit-penyakit lain yang sifatnya kronis bertahun-tahun, itu kan juga harus diimbangi dengan menjaga pola makan juga kan, nggak boleh makan pedas, makan jadi yang terlalu jangan pasrah 100% pada self hipnosis ya. Kita lihat kondisi apakah ringan, apakah memang sudah parah itu. Kalau parah kan masa di self hipnosis ya mungkin bisa meredakan gejalanya, cuman kan harus ikhtiarnya nggak cuman berhenti sampai di situ aja, harus ada obat, harus ada treatment lain. Iya, untuk menunjang itu semua, karena kan dari fisik, psikologis kan, jasmani, rohani itu kan harus satu paket lah. Satu tujuan ya, bukan wah saya tidak percaya sama obat, saya percaya sama hipnosis. Ya sudah, kalau percaya itu dan memang itu bermanfaat ya lakukan, tapi kalau memang prosesnya harus butuh treatment lain ya bukan treatment takutnya lain. Jatuhnya kan nanti kalau misalnya yang kaitannya kronis-kronis macam seperti itu, hipnosis kan menghilangkan rasa sakitnya. Hipnosis bisa membuat nyaman perutnya atau pinggangnya atau lehernya. Tapi kalau terjadi terus-menerus kan berarti ada masalah. Nah ini kan harus dikaji lebih jauh gitu. Mungkin kalau saraf kejepit kan bisa berbahaya juga. Seperti Wah, itu. Anda self hipnosis terus nggak ada treatment lain. Sarafnya nggak cuma kejepit gitu. Nanti yang disalahkan yang mengajarkan Kelilit. ini yang macam apa ini? Katanya bisa semuanya. Nah, kami pertegas bahwa ada hubungan ya dengan self hipnosis, dengan treatment lain itu ada hubungan. Tergantung masalah yang ditangani. Oke, kalau dari saya sendiri ya kaitannya dengan self hipnosis banyak sekali gitu ya. Secara spesifik misalnya yang paling saya ingat itu, saya itu agak sedikit kurang nyaman dengan pisau gitu. Nggak takut sih, nggak fobia, cuman kalau disuruh ngiris-ngiris, apalagi yang tipis-tipis, iris bawang, ngiris ini pakai pisau, padahal saya suka masak gitu. Itu dulu saya takut gitu loh, takut ke iris lah, takut ke gores gitu, karena dari kecil juga Khawatiran ya, mungkin dulu pernah kena beneran ya. Kayaknya sih enggak sih, cuman ditakut-takutin aja. Awas nanti kena pisau berdarah dan segala macem gitu ya. Akhirnya kebawa. Jadi nggak terlalu suka bagian yang ngiris-ngiris. Nah dengan self hypnosis ya saya bisa sugesti diri saya untuk yang penting hati-hati ya, pisau yang ini tidak berani ya. Ya, berani. Ini juga terjadi kepada orang yang takut misalkan makanan gitu ya. Ada seperti istri saya itu takut kacang atom. Kalau anaknya makan kacang atom atau saya, wah langsung dia cuci tangan, cuci. Mungkin atomnya atom yang Hiroshima Nagasaki. Tapi itu beneran, dia merasa kayak seperti dia dulu sih memang ditakut-takuti. Jadi waktu kecil kayaknya dikasih di tubuhnya itu ada kacang atom dimasukkan ke badan, di badan. Akhirnya geli kan gitu, terus kemudian mau dikeluarin dipegangi teman-temannya. Terus dia merasa bahwa itu seperti ada hewan di tubuhnya gitu. Ternyata setelah keluar kacang atom terjadi trauma. Kacang atom kurang ajar ya, sampai sekarang ya. Terus sampai tak, kamu mau berubah nggak dari respon ini? Enggak, kita nikmati. Jadi sampai sekarang kalau ya efeknya ke anak-anak, jadi ketika beli kacang atom ya dia menghindar, makanya menghindar sampai habis baru cuci tangan, baru deketi mamanya. Ini seperti tadi ya, kalau disugesti bisa berani pakai pisau ya bisa jadi nyaman ya kacang atom. Ya mungkin kalau dia niat untuk berubah, mungkin self hypnosis ini bisa menjadi salah satu solusi juga seperti itu. Mungkin seperti artis yang takut sama rambutan. Ada. Itu bisa diatasi dengan self hypnosis. Kalau mau, kalau nanti dia nyaman bisa diajarkan ya, dengan self hypnosis atau dengan hipnosis. Tapi kebanyakan saya juga mungkin ini ya, terapi-terapi yang saya lakukan, persentase saya mengajarkan self hypnosis kepada mereka itu juga cukup besar. 20-30% saya mengajarkan kepada mereka untuk bisa melakukan sesi self hypnosis kepada diri mereka sendiri gitu. Jadi ini jarang dilakukan oleh hipnoterapis lain, karena saya kadang juga dapat seseorang yang sudah pernah di hipnoterapi orang itu katanya cuma dikasih nasihat-nasihat aja. Jadi ya disuruh tidur, dikasih nasihat saja tanpa
ditanamkan untuk membiasakan diri dalam self hypnosis. Akhirnya kamu lagi dia nggak bisa mengontrol dirinya. Ya sih baik karena datang lagi ke terapis lagi ya. Tapi kan efeknya tidak bisa dipakai lama. Atau itu memang sengaja ya? Bisa jadi semacam trik. Untuk terapi mandiri lah. Nanti kalau ada apa-apa biar kesini. Kalau saya sih banyak yang saya ajarkan untuk masuk ke kondisi self hypnosis, dan banyak teman-teman yang pengen belajar self hypnosis saya bantu untuk menciptakan kondisi hipnosis dalam diri mereka. Dan banyak orang yang bahkan trainer hipnosis, praktisi hipnosis, hipnoterapis gitu merasa diri mereka nggak bisa dihipnosis begitu dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena faktor ego, ada yang karena ini mereka nggak mau masuk ke kondisi deep trance. Ada yang unik gitu ya, karena dia takut ini akan membuat dia masuk ke dalam kondisi lalai ya, yang dimana nanti akan melupakan Tuhan dan sebagainya, menyekutukan Tuhan gitu ya. Ya terserah monggo gitu loh, saya nggak bisa untuk memaksakan diri. Cuman sebetulnya kalau mereka mau bisa aja, sangat gampang sekali. Tinggal ya bahwa bahkan ini ya hipnotis itu ya self hipnosis gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Anda belajar hipnotis ya self hipnosis itu yang ditanamkan di dalam diri kita maupun diri orang yang kita hipnotis. Kalau saya malah berpikiran bahwasanya ketika kita mencoba untuk menghipnosis orang, menghipnoterapis orang, dan kita tidak tahu rasanya, kita tidak bisa melakukan self hipnosis terhadap diri kita masih belum ahli lah gitu. Belum tahu trance, ngomongin trance, membimbing seseorang masuk ke dalam trance, nggak pernah trance. Makanya ego kalian yang nggak bisa. Sebetulnya saya yakin malah kok. Sebetulnya bukan mereka yang nggak bisa kok. Mereka udah masuk. Mereka nggak sadar kalau itu hipnosis. Mereka berpikiran bukan seperti itu gitu loh. Masih ada persepsi yang salah, atau masih ada ego yang cukup tinggi, atau yang tadi gitu loh, merasa takut lalai, tapi sebetulnya mereka masuk ke situ gitu. Kita kan nggak boleh takut dikuasai. Oh ini kan seperti yang saya lakukan, nanti saya dikerjain seperti yang saya lakukan. Akhirnya dia membuat batasan ya. Ya akhirnya ya masuk terangnya tidak dalam. Seperti itu gitu sih. Jadi manfaatnya ya, ini ngomongin manfaat belajar hipnotis diri sendiri atau self hipnosis, jadi lebih kepada nanti yang memang bisa sudah memaksimalkan self hipnosis. Banyak sekali tadi ya, kaitannya dengan fobia terhadap diri sendiri, trauma terhadap diri sendiri, mood, kesehatan, pikiran, tidur tadi ya, istirahat yang lebih bisa berkualitas seperti itu. Dan ya saya pun juga dalam situasi apapun, kesempatan yang bisa saya manfaatkan untuk tidur, untuk beristirahat dengan self hipnosis itu bisa benar-benar saya manfaatkan gitu. Kalau yang lain itu biasanya dengan berbagai macam alasan, wah nggak bisa tidur dan segala macam. Kalau saya ya tinggal self hipnosis aja, tidur, kesempatan untuk tidur kok gitu kan, untuk beristirahat seperti itu. Oke, jadi akhirnya yang kalau kita membiasakan self hipnosis ya bisa men-setting diri ya, jiwa, pikiran, perasaan, dan respon tubuh, perilaku macam-macam. Kita bisa bahkan merubah identiti ya, artinya kepribadian. Wah, saya ingin punya kepribadian seperti ini. Yang ke arah yang positif ya. Yang positif. Nanti ada yang komen, nanti kepribadian ganda dong. Maksudnya menuju. Iya menuju. Jadi kita positif. Punya, yang tadinya minder, merencanakan sumber daya yang mengarah ke sana. Lebih mudah dengan hipnosis. Self hipnosis ya. Seperti itu. Udah ya? Udah. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat ya. Yang ingin belajar lebih lanjut tentang self hypnosis atau disettingkan self hypnosis ya. Ada anchor yang mempermudah masuk itu, kita bisa dan sering kita lakukan. Oh gitu. Ya, ada anchor belajar juga. Ada anchor juga. Pokoknya kalau yang penasaran tentang anchor boleh bergabung bersama kita untuk mempelajari self hypnosis atau mempelajari hipnosis secara keseluruhan. Ini ada di materi level 1 ya, instant hypnosis. Untuk pendaftaran atau teknis kelasnya Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnosis.com atau menghubungi nomor WhatsApp kami, ada di kolom deskripsi, linknya tinggal diklik aja. Saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.